Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali dalam program daring pembelajaran jarak jauh MTSN 4 Jombang. Oke. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke bab baru yaitu sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kalian melihat mesin kendaraan yang sedang nyala? Nah, kenapa mobil bisa menyala dan bergerak? Ada apa? Ada bensin atau bahan bakar. Apa yang dikeluarkan sisa hasil pembakaran bensin? Asap CO2, ya, karbon dioksida, atau CO, karbon monoksida, ya, atau zat-zat yang lain. Bagaimana dengan manusia? Apakah zat yang mengeluarkan berbagai zat juga? Apakah manusia juga mengeluarkan? Ya, kalau zat-zat apa yang kita keluarkan saat beraktivitas atau lari-lari? Ya, kita mengeluarkan keringat. Oke. Teriakan, saya harus sukses. Selama ini zat-zat apa yang sudah kalian keluarkan dari tubuh kita? Ya, Kentut. salah. Makanan. 1. Air mata, air ludah, hormon, Air kencing. enzim, ya, feses, keringat, urin, CO2, ya. Udara. Kita mengeluarkan keringat ini dari kulit kita, kemudian mengeluarkan feses atau feses. Ada 3 istilah anak-anak sekalian yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengeluaran zat getah enzim hormon yang masih bergudang oleh tubuh, ya. Itu namanya sekresi. Apa? Sekresi. Yang kedua adalah pengeluaran zat sisa pencernaan yang berupa tinja atau feses melalui anus, namanya defekasi. Yang ketiga adalah mengeluarkan keringat, urin, CO2, pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan lagi, yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, namanya ekskresi. Baik anak-anak sekalian, alat atau organ-organ sistem ekskresi yang pertama adalah paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga hati, yang keempat ginjal, ya, kalau disingkat ginjal kupahat, ginjal kulit, ya, paru-paru dan hati. Nah, paru-paru yang akibat rokok ini, nah, perokok berat, lihat ini paru-parunya, lihat. Paru-paru kanan, paru-paru kiri seperti ini. Kalau orang terlalu banyak merokok, ya. Kalau terlalu banyak patah hati gimana, Pak? Nah, tambah parah itu, tambah hitam. Nah, ini ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru seperti itu, ya. Ya. Apa penyakit atau gangguan yang dapat menyerang paru-paru? Asma atau penyempitan saluran pernafasan. Siapa yang kena asma berarti siap-siap untuk, ya, segera berobat menuju rumah sakit. TBC, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia, alveolus penuh cairan, infeksi oleh bakteri. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi? Di hati, hemoglobin sel-sel darah akan dipecah, ya. Hemin, getah empedu, zat warna bilirubin dan biliverdin digunakan kembali untuk hemoglobin. Ini struktur bagian dalam hati. Kalau kalian sakit hati, ya, tolong perhatikan. Nah, ini Gimana, Pak? Kalau sakit hati, Pak. kalau sakit hati, nah ini perhatikan bagian-bagian hati di sini. Ada kantung empedu,
ada ini hati. Hati Oh, terdiri artinya dari sakit itu. vena. Kalau artinya sakit itu nanti gampang meneteskan air mata ya Pak? Kok bisa itu Pak? Tidak hanya air mata, meneteskan segala isi hati. Yo. Sel hati, saluran empedu, kelenjar empedu, arteri. Menderekam lagi. Apa fungsi lain dari hati? Untuk Tempat meneteskan diri. pembentukan urea, asam amino, ATP, ya. Dia apa ini game foto itu? Tak penyimpanan itu. NH2, NH3 urea. Fungsi hati adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralisir racun atau detoksifikasi. Ada yang mengatakan menawarkan racun, nah itu kurang pas ya, karena nanti orang ekonomi akan memberikan sanggahan. Yang betul adalah menetralisir racun. Boleh. Menyimpan vitamin A, B12, D, E, K, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, membuat beberapa protein penting seperti albumin, fibrinogen, serta protombin. Mekanisme penyimpanan glikogen, perhatikan seperti ini gambarnya. Betul. Oh, betul. Gula darah diubah menjadi gula hati atau glikogen. Hormon insulin. Nah, itu. Kemudian lihat tanda panahnya sampai kembali pada stimulus, gula darah turun di bawah level normal. Hormon glukogen. Gula hati diubah menjadi gula darah atau glukosa. Gula darah diubah menjadi gula hati atau glikogen. Itu penyimpanan atau pelepasan glikogen ya. Apa penyakit atau gangguan yang dapat menyerang hati? Hepatitis ya. Infeksi oleh virus. Penyakit kuning. Penyakit kuning atau liver, tersumbatnya saluran empedu. Berikutnya adalah kulit. Siapapun orangnya, manusia pasti punya kulit seperti ini kulit ya. Misalkan kita pada jari jempol. Nah, misalkan kita fingerprint seperti ini terekam. Nah, ini ada jaringan kulitnya ya. Padahal seperti ini. Bagaimana yang berfungsi untuk sistem ekskresi? Epidermis, ya, dermis, hipodermis, ataukah kelenjar keringat atau glandula sudorifera, ya. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Apa fungsinya kulit? Di dalam lapisan kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui pori-pori ya. Baik, silakan dilihat di situ. Epidermis, lapisan yang paling luar. Ada lapisan tanduk, stratum corneum, lapisan mati ya, tidak punya inti, mengandung keratin, tidak terdapat saraf dan pembuluh darah. Kemudian lapisan Malpighi tersusun atas sel-sel hidup atau mengandung melanin, pigmen kulit, terdapat pembuluh darah ya. Nih, apa saja lapisan jaringan epidermis? Ada stratum corneum, lapisan mati yang selalu mengelupas. Ada granulosum, lapisan kulit pigmen. Ada stratum spinosum atau lapisan berkeratin seperti duri. Ada basal atau germinativum, lapisan yang selalu tumbuh atau membelah. Oke. Adik-adik sekalian, ya, selamat belajar. Kemudian ini ada dermis, lapisan dermis seperti ini, ya, merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis, ya. Kalian ini